Assalamualaikum, selamat sore, Sobat Sentro Aquarium dan teman-teman pecinta koi dimanapun Anda berada. Jadi sore hari ini kita main ke rumahnya Mas Dani, ownernya Kiki Koi ya. Jadi beliau ini punya farm juga, nanti di belakang bisa kita liput sekalian. Di depan kita ini kebetulan kita ini santai sambil ngobrol di depan kolam ya Mas Dani ya. Konsepnya santai Jadi aja. Jadi ini Santai. kolam ini apa ini Mas? Konsepnya apa ini? Minimalis atau? Ini konsepnya tetap minimalis sih. Minimalis sebenarnya. Ya maksudnya minimalis, cuman bentuknya nggak persegi gitu aja, menyesuaikan lokasi ya. Luasnya berapa ini Mas? Kalau luasnya sendiri ini kira-kira aja ya Mas. Kira-kira antara 3 meter kali untuk kolamnya aja 3 meter kali 3,5 mungkin. 3 meter kali 3,5 ya. Di luar chambernya sendiri mungkin 2 kali 2 itu chambernya. Berarti hitungan volumenya sekitar ada 10.000? Lebih, sekitar 12.000 sekian 12.000 ya. Kalau ngitung sama chambernya. Nah, kedalamannya sendiri untuk kolamnya ini 120 cm. 120 cm. Ya. Jadi kolam ini yang omset dulu Mas Dani sendiri ya? Ya, kalau konsep permintaannya ya, seperti ini gitu ya. Cuman untuk filtrasinya dulu minta bantuan teman dari komunitas. Dulu soalnya masih awam sekali masalah koi. Jadi kolam ini awal Mas Dani baru gandrungnya koi dulu ya. Sebenarnya sebelum kolam ini sudah ada kolamnya dulu. Cuman bentuknya seadanya lah. Filtrasinya juga seadanya. Kolam taman istilahnya ya. Betul. Terus ya itu tadi karena seadanya jadi ikannya ya gak awet. Sering mati juga. Akhirnya nyari-nyari ini info siapa yang paham kolam koi, akhirnya di renov jadinya seperti itu. Berarti tahun berapa ini Mas mulai dibuat? Ini tahun 2018. Rame-ramenya ikan koi ya waktu itu ya? Masih ini mulai ramenya koi di Tuban. Mulai ramenya koi. Di dalam sini koinya jumbo-jumbo teman-teman. Ini rata-rata ukur 50 cm ya? 50 up. 50-60 ya? Paling kecil paling 45, paling berapa ekor, yang lainnya 50, 60, 65, yang paling besar sekitar 75. Jenis cakoi. Ada yang pernah diikutkan kontes ini? Ada, ini beberapa pernah juara 1, ada yang juara 2, ada di kolam ini. Itu yang mana ya? Kita jenisnya Soragoi. Yang putih itu ya? Yang putih itu ya? Dulu waktu size 40 cm dia juara 1. Kalau sekarang mungkin sudah 65 cm. Terus ada lagi cakoi yang ini dulu juara 2 waktu size 20. Terus ada lagi yang kategori short body. Iya, ini dari tadi mata saya agak tertuju ke yang short body ini teman-teman. Gemuk. Ya, jadi kelihatannya Mas Dani lebih senang yang short ini ya. Ini ada 3 ya. Ada 3 yang short. 1, 2, 3, 4. Di sini 4 ya. Ada 4. Nah, salah satunya yang Sanke itu pernah juara 3 short body. Oh, di kontes ada kelas sendiri juga? Ada untuk short body. Baru-baru ini ada kelasnya sendiri, tapi nggak semua juga. Ada beberapa kontes yang memasukkan kelas short body. Berarti masuknya ke kelas khusus ya, istilahnya apa itu? Kecantikan atau? Ya ini ikan antik. Antik ya, ikan antik. Kelasnya tersendiri sih, kelas biasanya sampai F, biasanya kan A, B, C, D, E biasanya. Nah, kalau ketambahan short body biasanya sampai kelas F. Termasuk yang jenis slayer juga mungkin kalau... Ya, slayer itu setahu saya baru ada sekali yang slayer. Cuman kebetulan waktu itu pas lagi nggak siap itu ikan slayernya.
Ini ada satu teman-teman ya. Ya, Istilahnya kumpai ya. kumpai. Tanco Kohaku ya. Tanco Kohaku kumpai itu size 75 kurang lebih. Ini dulu ambil koi dari kecil atau memang sudah posisi gede seperti ini? Ini dari kecil semua ini Mas. Ini dari kecil, nah paling tua usia 2,5 tahun itu yang ini Satu ini ya. Usianya Jumbo 2,5 sendiri. tahun. Jadi rata-rata 2 tahun lah ini, 2 tahun umur koinnya bisa sampai size 50 up. Nah ini perlu dikupas teman-teman. Kenapa dengan istilahnya ini nggak terlalu dalam ya Mas. Dalamnya cuma 120 ya. Tapi karena bisa jumbo-jumbo juga ternyata ya. Jadi mungkin dari pakan ini Mas ya. Dari pakan pengaruh terus. Tapi yang utama tetap dari gen indukan. Gen ikannya sendiri. Tapi pakan juga pengaruhnya sangat signifikan. Terus dari populasi juga. Populasi kolam itu nanti pengaruhnya juga ke pertumbuhan ikannya. Jadi kalau terlalu padat mungkin daya geraknya itu kurang. Betul. Ibarat bebas ya. Orang itu ya kurang olahraga. Terlalu padat jadi nggak geraknya kurang. Untuk makan berapa kali berarti sehari? Kalau untuk makan yang di sini ini nggak ngitung sebenarnya. Pokoknya pengen nyemplung Pengen aja gitu. ngasih makan asal pas nggak hujan gitu aja kasih makan. Jadi tapi itu nanti pengaruhnya ke filter juga sih. Kalau filternya mumpuni, mau dikasih makan sebanyak apapun nggak masalah. Kalau di sini berapa kalinya nggak ngitung saya. Cuman kalau untuk ukuran banyaknya itu ya kurang lebih 1 kilo itu untuk 2 hari. 2 hari 1 kilo. Iya. Untuk populasi ini sekitar Iya, berapa ini ikan ini? sekitar 25 atau 26 ekor. Sekitar 25. Ya. Untuk jenis pakan yang dipakai Mas? Kalau pakan di sini saya mix dari apa untuk yang grow, itu, untuk grow sama untuk color saya mix. Mixnya perbandingannya ya 1:1 lah. Ini sistem filternya pakai pompa ya Mas? Atau filternya ini pakai airlift. Airlift ya? Iya. Soalnya saya sendiri ini lebih cenderung milih pakai sistem airlift karena airnya tenang. Sebenarnya posisi on ya ini ya? Iya, ini sudah sirkulasi, jadi airnya tenang, ngelihat ikannya juga lebih enak. Nah ini untuk teman-teman yang penasaran ini, Mas Dhani, kelemahan airlift itu apa, lalu kelebihannya apa, sedang untuk yang pakai pompa itu kelebihannya apa dan kekurangannya mungkin bisa disampaikan juga. Setahu saya ya, ya mungkin nanti kalau ada kurang-kurang bisa ditambahin. Setahu saya memang untuk filtrasi ini masing-masing ada plus minusnya. Jadi kalau saya pakai airlift, ya plusnya ini air kolam jadi tenang. Lebih enak untuk dipandang, lebih enak untuk dilihat, lebih enak untuk dinikmati. Terus air bersih yang dari chamber masuk ke kolam ini sudah kandungan oksigennya sudah tinggi, karena dia kan didorong dengan udara. Jadi kandungan oksigennya sudah tinggi. Cuman kelemahannya sistem airlift ini tidak bisa naik, tidak bisa naik ke atas di atas permukaan kolam. Nah kelemahannya di situ. Tapi tergantung kembali lagi ke pemilik kolamnya. Suka ada suara air atau enggak gitu aja. Cuman kalau pengen ada suara air ya pakainya pompa air. Jadi lewat waterfall air jatuh. Kalau mau ada waterfall berarti tetap pakai pompa tambahan ya kalau airlift. Iya, pakai pompa air. Nah, di sini sebenarnya ada dua, tetap pakai dua-duanya, cuman saya cenderung kombinasi ya. Iya, kalau lagi pengen dengar suara air ya air terjunnya dinyalain. Nyalakan ya gitu. Iya. Jadi untuk kolam yang sekarang biasanya memang rata-rata dikombinasi Mas ya, sudah kombinasi airlift sama pompa biasanya. Betul. Cuman dulu itu kan untuk airlift sendiri itu kan sebenarnya apa ya, solusi lah. Kalau dulu di tahun 2018 itu kan belum ada
pompa yang wattnya kecil. Oh benar. Dulu watt pompa itu gede-gede ya. Iya, watt Kalau pengen pompa kenceng wattnya pasti gede di iya. atas 100 watt itu pasti ya. Untuk kapasitas sekian ya, pompa kapasitas taruhlah ini 13.000 ton, 13.000 liter ya. Ya wattnya sudah berapa? Akhirnya disiasati pakai airlift yang wattnya jauh di bawah pompa air. Tapi sekarang kan pompa air sudah banyak yang low watt. Berevolusi, banyak yang low watt sekarang. Ini kalau boleh tahu Mas Denny, ikan yang ada di dalam ini kalau dirupiahkan itu rata-rata berapa ini? Kalau dirupiahkan, belum ngitung itu saya. Tapi kalau seperti kalau koi itu inilah relatif lah, Mas, ya. Masalah mahal, masalah murah itu kan tergantung yang mau beli sebenarnya ya. Betul. Kalau kan, seneng ya bisa jadi mahal, apalagi sama-sama seneng. Yang beli kan, seneng, yang jual seneng. Karena ini kan termasuk barang hobi lah. Kalau hobi itu kan nggak bisa dinilai dengan tapi kalau ada yang minat bisa diangkut juga ya? Boleh. Kalau ada yang minat nggak apa-apa, asal deal. Soalnya dulu sebelum ini kan ada isinya juga dulu. Akhirnya ada penghobi baru juga, baru bikin kolam, kok minat sama kolam yang di sini ikannya, ya diborong semua pernah. Pernah seperti itu ya? Iya. Jadi ini istilahnya masuk generasi kedua. Kloter kedua lah. Kloter pertamanya sudah habis. Untuk ikan polosan sendiri, ya. Kadang kan orang itu koi kok polos seperti itu. Memang ada penilaian khusus nggak untuk ikan-ikannya jenis polos itu yang istilahnya tetap kasta tinggi seperti itu? Iya, jadi kalau saya sih sebenarnya ini dari pengalaman pribadi aja ya. Kalau dulu waktu baru-baru pemula suka koi lah ya, pasti pengennya juga melihat koi itu yang berwarna-warni gitu, dengan pola yang macam-macam itu melihatnya suka. Terus lama-lama kesini itu mulai seleranya mulai bergeser, lebih suka ikan yang polos atau lebih nyarinya ikan yang antik-antik seperti itu. Jadi ininya bergeser, seleranya bergeser. Cuman kalau polos itu kan dari sisi perawatan itu lebih mudah lah dibandingkan dengan ikan yang pola. Dari segi pakan juga kelihatannya lebih murah ya Mas. Betul. Jadi hanya growth itu biasanya lebih murah. Murah dibandingkan yang pakan yang color. Terus kita melihat sisiknya, bodinya itu enak gitu loh kalau melihat ikan yang polos itu relatif lebih cepat, bodinya lebih cepat terbentuk kalau ikan polos. Soalnya makannya nggak terlalu rewel gitu lah istilahnya. Kelihatannya nilai plusnya di sisiknya ya, lebih kelihatan itu. Yang pertama tetap di bodi kalau untuk kontes ya. Kontes itu kalau ikan polos tetap di bodinya. Terus yang kedua tetap kerapian sisiknya itu. Terus yang ketiga ya tetap di warna sih, warna tetap dinilai, cuman yang paling utama kalau ikan polos di bodinya. Bodi sama sisiknya itu harus benar-benar rapi. Nah ini teman-teman kalau mau tahu budget untuk buat kolam besar ini biasanya sampai berapa? Kalau budget sendiri itu menyesuaikan, Mas. Maksudnya menyesuaikan itu selera orang kan beda-beda ya. Mau model kolam seperti apa itu bisa dikondisikan. Kalau seperti ini, seperti kolam saya ini dengan luas tadi yang saya sebutkan, itu kurang lebih antara 30 sampai 35. Itu sudah include filter semua atau? Sudah termasuk media filter, termasuk mesin-mesin. Di luar
ikan ya, di luar ikan. Belum ikan ya, jadi fisik kolamnya ya. Iya. Jadi kalau modelnya pengen yang gimana lagi ya pasti perubahan biaya pasti ada. Kalau mau minimalis nggak pakai batu alam ya otomatis lebih murah. Benar-benar. Jadi tergantung selera sih. Untuk pembuatan kolam ini hal yang paling perlu diperhatikan sebenarnya apa sih? Kalau pembuatan kolam nomor satu ini Mas, kita harus tahu sistem sirkulasinya, penataan pipa-pipanya itu. Filterisasinya ya. Iya, itu yang paling penting. Jadi untuk ukuran volume sekian kita pakai pipa ukuran berapa itu harus sesuai gitu. Benar-benar. Soalnya kalau sampai kurang, mending lebih sih. Tapi yang bahaya itu yang kalau kurang. Nah kurang itu nanti akan mengaruh di sirkulasi. Tekor di sana juga. Iya, di chambernya itu. Di chambernya. Benar-benar. Jadi daripada nanti nyesel di belakang, istilahnya sudah habis biaya banyak untuk buat kolam, ternyata harus bongkar-bongkar lagi. Betul, mending kita benar-benar dari awal kita matangkan ya istilahnya. Dan jangan malu-malu untuk sharing-sharing ke teman-teman yang betul kita ini kok kapanpun mau sharing untuk kolam koi yang bagus gimana, yang benar gimana, terutama yang benar sih ya. Kalau bagus kan nanti tergantung keseleranya kan beda-beda. Tapi yang paling penting itu kolam koi yang benar itu seperti apa sih? Soalnya jangan sampai, soalnya dulu saya juga gini Mas. Ini kolam kan sudah benar juga ya, makanya sudah kolam benar. Cuman karena ketidaktahuan kita tentang perlakuan kepada ikan baru kayak gimana itu dulu masih nggak tahu lah, itu juga banyak yang mati juga. Saya ngisi sampai 3 kloter waktu itu. Kloter pertama habis, kloter kedua habis, karena kita nggak tahu ininya, nggak tahu perlakuannya. Nah itu harus belajar pelan-pelan, belajar sama yang sudah pengalaman, nggak usah malu. Kalau sekarang di Tuban kan sudah banyak yang inilah, kalau dulu masih jarang, sekarang sudah banyak. Jadi mau nanya ke siapa aja boleh. Kadang penyakitnya pemula itu satu Mas, selalu pengen ngisi ikan, pengen nambah ikan. Nah ini biasanya bahaya ini. Iya, karena biasanya ikan baru itu perlu dikarantina, bener nggak? Betul. Jadi itu ngalami juga dulu awal-awal seperti itu Mas. Jadi pengennya itu beli ikan, terus beli ikan, ngasih makan, beli ikan, kasih makan, nggak taunya salah gitu kan. Nah itu memang godaan paling besar untuk penghobi baru itu godaan untuk membeli ikan terus. Jadi untuk standar kolam itu sebenarnya ukuran untuk per ikan itu berapa itu? Populasinya ya, hitungannya gimana yang standar? Kalau standarnya ini yang saya tahu ya Mas ya. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Cuman dari teman-teman yang sudah lama pelihara koi itu, kalau untuk kolam tanpa filtrasi itu 1 meter kubik itu untuk 1 ikan. Jadi kalau ini seumpama ini 13 meter kubik ya udah 13 ekor itu aja. Kalau tanpa filtrasi. Tanpa filter ya. Tapi itu dengan catatan airnya juga ngalir terus. Kalau air diam ya kita tetap harus ganti air baru. Tapi kalau dengan sistem filtrasi itu bisa kita tambah populasinya bisa 3 sampai 4 kali lipat. Jadi kalau seumpama ini 12 kubik berarti ya 12 kali 3 lah. 36 ekor itu masih bisa, masih wajar lah, masih aman ya, masih aman. Jadi kalau pelihara koi itu nggak usah banyak-banyak lah, dikit aja tapi yang bagus, berkualitas. Nah itu lebih enak dilihat.
Nah ini juga penyakit pemula lagi Mas, biasanya asal beli saja, Iya. yang penting isinya banyak, nanti akhirnya ujung-ujungnya nyesel, mau dijual lagi juga susah jualnya karena memang ikan yang kurang berkualitas itu agak jarang peminatnya. Nah ini lebih baik dari awal memang harus ditentukan konsepnya ya Mas ya. Jadi mau pengen yang ikan jenis apa, lebih baik mencari yang bagus sekali ya. Cuman ya itu lagi, kita ya memaklumi lah, biasanya orang penghobi pemula itu kan kalau kita kasih opsi ikan yang bagus kadang kok mahal gitu loh. Masa ikan aja harganya segitu, padahal ya, kualitasnya bagus. Ya nggak apa-apa, itu untuk istilahnya belajar memahami koi dulu lah. Jadi nggak usah ikan yang terlalu mahal, nanti kalau mati katanya sayang gitu kan. Ya ikan yang biasa dulu, tapi nanti kalau sudah, tapi itu otomatis kok Mas biasanya kalau dengan berjalannya waktu ya pasti akan pengen ikan yang lebih bagus gitu. Itu natural biasanya, nggak dipaksakan juga akan begitu sendiri biasanya. Memang itu penyakitnya itu. Jadi pelihara koi itu kita juga belajar bersabar juga. Benar. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita ulas hari ini. Nanti kita langsung akan review farmnya Kiki Koi ya. Kiki Koi di samping. Jadi Mas Dani ini ada farm juga di samping. Nanti kita akan lihat bersama-sama.